IAI untuk membina anggotanya gitu. Ini DAIAI, BBPC, PC Kota Palembang dan PD juga mensupport mendukung. Kedepannya mudah-mudahan Sumsel ini bebas dari hal-hal yang berbahaya yang menjual obat pada obat ini sudah sering disalahgunakan, tapi dijual juga pada masyarakat gitu ya. Tapi kalau dia memang melanggar, dia harus terima sanksi itu. Karena bagaimanapun pelanggaran ya pelanggaran. Dalam kegiatan BPOM melibatkan GP Farmasi dan melibatkan IAI karena ini mitra kerja kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam POMcast, podcastnya Balai Besar POM di Palembang. Saya Devita Roza akan menjadi host pada podcast siang hari ini. Dan alhamdulillah kita telah bersama-sama dengan Kepala Balai Besar POM di Palembang. Selamat siang Pak Zul. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kita juga tidak hanya berdua ya Pak ya. Karena pada siang hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni dari Ketua IAI Kota Palembang telah hadir Bapak Apoteker Erjon SSI MKes. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Siang, apa kabar Pak Jon? Baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Dan juga di samping beliau juga telah hadir bersama kita Ketua GP Farmasi Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Saryono SE. Kembali bertemu lagi Bapak. Baik, apa Ibu. kabar? Alhamdulillah. Iya. Ini pertama kali ya Pak ya hadir di podcastnya Balai Besar POM di Palembang. Bagaimana perasaannya Pak? Selamat ya untuk Balai Besar POM Palembang ya. Terima kasih Bapak. Pengalaman menarik ini Menarik. pertama kali. Iya. Menantang ditodong gitu ya Pak. Asli. Gak apa-apa Pak, mumpung sudah ke Balai Besar POM di Palembang, karena memang tujuan podcastnya kita ya Pak Zul ya, memang menghadirkan tamu-tamu yang memang spesial hadir ke Balai Besar POM di Palembang, dan kita hadirkan juga di POMcastnya sehingga nanti rekan-rekan POMcast di rumah bisa mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan. Jadi begini Bu Ca, memang untuk fokus ini memang sudah kita rencanakan nanti kita undang GP Farmasi, IAI gitu ya, untuk mengisi podcast kita. Nah kebetulan kita ada acara, kita todong aja hari ini. Iya, sebagai informasi pada hari ini kita sudah melakukan forum konsultasi publik ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita mengundang lintas sektor terkait yang pernah bersinggungan dengan Balai Besar POM di Palembang untuk mereview kembali kira-kira bagaimana pelayanan yang telah diberikan oleh kami selaku pemerintah. Baik Pak Zul, mungkin sebelum kita bertanya-tanya secara khusus ya kepada dua orang narasumber kita pada siang hari ini, saya ingin tahu lebih jauh dari Pak Zul dulu, sampai sejauh ini bagaimana kerjasama yang telah terjalin antara Balai Besar POM di Palembang dengan organisasi profesi dan juga dengan GP Farmasi. Mungkin bisa Pak Zul jelaskan. Ya. Selama ini untuk bagaimana hubung kita dengan GP Farmasi termasuk dengan profesi IAI ya sudah berjalan dengan baik dan sejalan dengan kita. Ketika kita membuat suatu acara, kita mengajak IAI, mengajak GP, kedua ini sudah aktif untuk melibatkan diri dalam kegiatan Balai Besar POM di Palembang ini. Nah, kepada IAI juga kita sudah menyampaikan komitmen kita ketika kita balai melakukan pengawasan terhadap apotek, itu tembusannya kita berikan kepada IAI, baik IAI kota maupun IAI provinsi. Artinya IAI untuk membina anggotanya gitu. Ini sudah kita lakukan bersama dengan IAI. Nah, mungkin dalam waktu dekat ada kegiatan tersendiri yang kita akan lakukan bersama dengan IAI ini. Nah, sedang GP terutama berkaitan dengan waktu Bapak mulai bertugas di Sumatera Selatan, kita sudah lakukan kumpul dengan GP Farmasi ya tentang persoalan-persoalan obat dan makanan di Sumatera Selatan ini. Bagaimanapun juga GP Farmasi harus mempunyai merespon atau juga bertanggung jawab terhadap peredaran obat di Sumatera Selatan. Nah, ini kita dengan GP sudah kita lakukan komitmen bersama.
bersama. Jadi kerjasamanya selama ini juga sudah cukup harmonis ya Pak ya, saling mendukung gitu dengan tujuan yang sama. Oke, baik, tadi kita sudah bersama-sama mendengar dari Pak Zul. Nah, saya sekarang ke Pak John ya, terkait yang disinggung oleh Pak Zul tadi bahwasanya selama ini hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang itu selalu ditembuskan gitu ke organisasi profesi. Dalam hal ini adalah IAI Kota Palembang. Nah, sejauh mana IAI Kota Palembang memberikan respon terhadap surat rekomendasi tersebut? Terima kasih Ibu ya. Mungkin sebelum kami jawab, kami juga ingin sampaikan dulu bahwa sejak Pak Zul lah ya ada tembusan ke PSI atau BPDIAI ya. Selama ini rasanya belum ada tembusan dari hasil pengawasan dari BPOM ke PD apapun ke PSIAI. Jadi mungkin kalau kita hitung sudah banyak sekali ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami juga mensurvei kembali kepada anggota kami yang ada di tempat yang diawasi oleh BPOM, dan kami juga memberikan edukasi ya. Dan kami juga memanggil beberapa anggota kami yang ada di lapangan yang mungkin dalam pengawasan itu ada bermasalah dengan dengan BPOM atau undang-undang yang berlaku ya. Tentu kami mengedukasi. Yang banyak adalah yang baru-baru sebenarnya, yang baru-baru ya. Kalau yang senior mungkin cukup aman, tapi yang baru-baru yang cukup komplain ya kalau yang senior ya. Mereka masih lugu-lugu ya, mungkin dijanjikan sesuatu hal oleh pemilik misalnya, mereka mau saja gitu. Artinya ini adalah PR kita bersama ya, tapi saya ajak menjempol bahwa zamannya Pak Zul ya yang ada tembusan ke PSI atau BPDIAI ya. Jadi saya juga banyak ya mendengar dari teman-teman lain, mungkin ya Pak Zul juga cukup inten ya, cukup inten menjalin kerjasama dengan OP ya. Mungkin tidak jalan dengan kami di IAI juga dengan yang lain Pak Zul ya. Tadi di acara kita kan banyak semua yang datang ya. Nah, sekolahnya yang datang, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Badan POM, oleh Balai Besar POM di Palembang, tentu kita IAI, PSI Kota Palembang maupun PD juga mensupport ya, mendukung. Kedepannya mudah-mudahan Sumsel ini bebas dari hal-hal yang berbahaya ya. Tadi tempe tahu, mie formalin. Nah, jadi kami sangat mensupport sekali ya, sangat mensupport sekali kepada kinerja dari Balai Besar Palembang. Yang mungkin ya dibandingkan sebelumnya mungkin pada saat inilah yang mungkin bisa lebih intens gitu ya, lebih intens sampai ke daerah yang jauh-jauh Pak Zul ya. Ke daerah yang mungkin 10 jam dari Kota Palembang. Mungkin yang lain aja mikir 2 kali. Jadi Pak Zulnya nekat gitu ya. Jadi memang tidak hanya dengan Kota Palembang ya Pak Zul ya, kerjasama yang dilakukan dengan organisasi profesi pun juga dengan kabupaten kota lain. Betul. Ya ketika Bapak sudah sampaikan, kalau saya sebagai kepala BPOM menginap di satu kabupaten, saya ingin kumpul dengan IAI ya, dengan izin PDIAI provinsi, sehingga informasi-informasi tentang obat dan makan atau tugas Balai POM. Tadi Pak Ed bilang untuk apoteker muda ini betul. Memang yang banyak persoalan di apoteker itu PR dari ketua IAI itu ya. Untuk mengumpulkannya gitu ya. Berarti memang perlu sosialisasi lebih lanjut Bapak. Mungkin tidak hanya ada unsur kesengajaan, mungkin juga ketidaktahuan dari anggota dari organisasi profesi. Karena undang-undang kan dinamis ya Pak ya, berubah sepanjang waktu, sehingga kita perlu mensosialisasikan dan tenaga profesi apoteker pun juga terinformasikan. Baik, saya ke Pak Saryono. Dalam hal ini GP Farmasi kita juga tahu sudah punya kerjasama yang sangat baik dengan Balai Besar POM di Palembang. Nah, terkait kasus yang baru-baru ini terjadi Pak, penarikan sirup yang diduga mengandung EGDEG. Nah, sejauh mana keterlibatan GP Farmasi dalam menindaklanjuti recall yang diwajibkan oleh Badan POM seperti itu? Silakan. Baik, terima kasih. GP Farmasi ini kan terdiri dari beberapa kelompok, ada industri, ada juga PBF, ada apotik, juga ada toko obat. Namun kaitannya dengan recall ini kan lebih dominan ke arah PBF kalau di Sumatera Selatan. Jadi kita punya anggota itu sudah kita sebarkan sesuai instruksi dari Badan POM yang disebarkan ke pabrikan. Jadi kita teruskan ke anggota GP Farmasi ini untuk melakukan recall sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hanya saja kendalanya kadang daerah-daerah yang memang masih jangkauannya jauh, jadi informasi itu lambat. Nah, batas waktu recall itu sudah habis, tapi recall itu masih ada. Nah, ini kadang-kadang menjadi
kemarin pernah menjadi PR problem-problem ini, cuman kita tetap melakukan diskusi dengan pihak pabrik. Kendalanya bukan soal kita nggak bisa menepati sesuai surat, karena ekspedisi yang kadang jauh. Tapi intinya proses ini tetap bisa jalankan dengan baik soal recall. Intinya anggota dari GP itu melakukan ya Pak ya apa saja yang telah diinstruksikan oleh Badan POM. Jika memang ada kendala pun kita menjembatani itu. Misal ada daerah lain yang contoh kayak kemarin mungkin di daerah Jambi kan kadang ada PBF lokal yang coverannya memang ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah itu kan pengembaliannya harus ke PBF yang menyalurkan sesuai dokumen faktur. Nah itu kita juga akan diskusi, dengan ekspedisi apa nih bisa sampainya ke Palembang supaya bisa kita kirim langsung. Atau kadang ada dari daerah itu yang kebetulan lebih dekat dengan pabrikan. Jadi barangnya bisa kita kirim ke pabrikan tapi dokumentasinya dari sini. Seperti itu. Itu untuk menghemat ongkosnya saja. Dan waktu juga ya Pak? Waktu ya, kadang timelinenya kan singkat sekali kadang kayak kemarin. Itu kendala juga salah satunya. Tapi bisa kita atasi sama-sama. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah yang terlalu berarti ya Pak ya? Tidak ada. Kalau sekiranya ada anggota yang tidak comply ya Pak, misalkan baik dari GP, ini saya singgung GP dulu, yang tidak comply, misalkan ada PBF ataupun toko obat ataupun industri yang tidak comply dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh organisasi, itu seperti apa Pak tindakan yang kita gini, ketika ada temuan atau ada masalah-masalah dalam suatu anggota GP Farmasi yang sekiranya dia tuh melanggar, katakanlah langsung melanggar aja dengan undang-undang, perundang-undangan, baik dengan masalah regulasinya, distribusinya segala macam, kita akan datengin anggota kita tersebut, kita sampaikan dengan baik. Sejauh dia bisa mentaati aturan-aturan itu, maka kita akan backup dia. Tapi kalau dia memang melanggar, dia harus terima sanksi itu. Karena bagaimanapun pelanggaran ya pelanggaran, kecuali dia memang tidak tahu. Tapi kan aneh, sebuah distribusi dia ada pimpinannya, ada bagian legalnya, apotekernya juga ada di situ kan. Kalau dia nggak tahu itu aneh. Jadi ya sebatas itu kita sampaikan. Kalau memang tidak mau mengikuti aturan dari kita GP Farmasi, ya udah. Ada sanksi yang tegas ya Pak? Pasti. Kita akan berikan sanksi berupa sanksi paling berat adalah kita keluarkan dia dari anggota GP Farmasi. Jadi silakan berusaha sendiri gitu ya. Kita tidak asosiasi. Iya, kita nggak usah beban lagi lah dengan anggota yang seperti itu, karena dia nggak menurut kan, kan begitu. Baik, terima kasih Pak Saryono. Saya ke Pak John juga pertanyaan yang sama. Kira-kira ketika ada anggota dari organisasi profesi yang mungkin apakah dengan sengaja ataupun ketidaktahuannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu seperti apa Pak tindak lanjut dari organisasi profesi? Sebenarnya kalau kita lihat dari apoteker ya, sebenarnya kalau kita lihat dari jalurnya itu mereka sudah disumpah sebenarnya. Sumpah juga berat ya kan. Nanti kalau mereka melanggar itu bukan mungkin oknum statusnya lagi sekarang. Jadi kalau bagi kami di PCHI tentu ada surat panggilan ya, edukasi dulu misalnya. Kalau memang mungkin 3 kali misalnya ada kesalahan yang berulang misalnya, tentu sanksinya adalah ya kita keluarkan dari anggota YAIPSI Palembang misalnya kan. Kalau nggak salah ada majelis etiknya ya Pak? Ada, kita udah punya majelis kode etik majelis kode daerah, etik ya. Siap. Itu pasti dilempar ke majelis kode etik, pasti diberikan sanksi ya Pak ya. Berarti sanksinya nggak main-main ya Pak ya, apalagi terkait penyalahgunaan pelanggaran undang-undang ya, undang-undang terkait keamanan obat di sini ya. Oke, baik, saya ke Pak Zul nih. Sejauh ini dengan kerjasama yang sudah cukup solid dan baik antara Balai POM dan GP serta IAI, itu apakah sudah cukup membackup keamanan obat yang beredar di Provinsi Sumatera Selatan Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk menjamin keamanan obat di Provinsi Sumatera Selatan, memang masih ada hal-hal yang perlu, pertama penyalahgunaan tadi. Nah ini yang kita yang seperti yang sampaikan, kita setiap anggota IAI ya di PC ya. Nah apa permasalahan obat di Sumatera Selatan ini? Yang mana obat itu ada di apotek gitu ya. Nah kita sudah tekankan kepada mengetahui persoalan itu dan bagaimana itu IAI jangan sampai terlibat dalam
penyalahgunaan obat gitu ya, termasuk ya yang menjual obat pada obat ini sudah sering disalahgunakan, tapi dijual juga pada masyarakat gitu ya, apalagi badan sudah mengatur umur 18 tahun lah gitu ya. Nah ini yang kita lakukan untuk kan baik dengan GP juga, seperti yang saya sampaikan, kalau ada temuan Balai POM misalnya adalah penyalahgunaan obat, ya pasti kita kejar dulu PBMP apa gitu ya. Tentu di sini kita akan lapor ke ketua GP-nya atau yang dikejar Pak Saryono duluan. Dikejar saya. Ya sebenarnya tembusan yang kita buat ke IAI itu sudah saya rasa sudah cukup tepat ya, Pak. Apa yang harus kita lakukan, tinggal IAI progresnya seperti apa dan sebagainya. Memang seperti yang saya sampaikan, harus ada kegiatan dalam kegiatan BPOM melibatkan GP Farmasi dan melibatkan IAI karena ini mitra kerja kita. Kegiatan bersama seperti itu ya Pak. Ya. Oke, baik Bapak, sampai sekarang kita sudah dapat penjelasan yang cukup jelas gitu ya, bagaimana keberadaan Balai Besar POM di Palembang, bagaimana keberadaan dari organisasi profesi dan juga GP Farmasi dalam rangka memang mengamankan obat yang beredar di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya tentu kesehatan dari masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya. Baik, Sumsel ya, khususnya Kota Palembang. Baik Bapak, Ibu dan rekan-rekan di rumah, kami kira mungkin sudah cukup sampai di sini obrolan kita pada siang hari ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jangan lupa follow dan like and subscribe channel YouTube kami yang ada di bawah, dan juga akun sosial media. Kita punya banyak sekali Pak sosial media. Luar biasa. Balai Besar POM di Palembang, tidak hanya Facebook gitu ya, ada Instagram dan juga YouTube. Jadi Twitter juga ada. Jangan lupa follow terus sehingga teman-teman di rumah tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang. Baik, saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.